Bagaimana manifestasi atau ciri-ciri yang muncul pada diri seseorang ketika atau indikasinya itu dia terkena sihir gila. Yang pertama, cepat lupa, cepat kaget dan ketakutan. Kemudian at-takhabbut fil kalam. Kata-katanya itu tidak teratur, tidak jelas apa yang diomongkan. Ya, terlalu banyak misalnya kata-kata yang sulit dicerna. Kemudian pandangannya itu tajam. Pandangannya ya kelihatannya pandangannya menatap namun dia kosong atau dia memandang dengan pandangan yang aneh. Kemudian di antara ciri yang lain itu tidak betah tinggal di satu tempat. Pokoknya dia selalu berpindah, tidak nyaman, tidak betah, selalu berpindah-pindah tempat. Dia tidak tahan dengan pekerjaan atau dengan satu kegiatan tertentu. Pokoknya tidak jelas ya. Kemudian adamul ihtimam bil madhhar. Orang yang terkena sihir gila, dia tidak memperhatikan penampilannya. Ya, bahkan sampai tidak mau mandi, tidak mau berpakaian rapi. Bahkan ya lebih dari itu. Ada di antara mereka yang terkena sihir gila ini sampai tidak mau berpakaian. Senang menyendiri. Dan biasanya dia lebih tertidur di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Dia di tempat yang gelap, dia tertidur sendiri. Kemudian di tempat-tempat yang orang meninggalkan tempat itu. Ya, kadang di pohon atau di tempat gelap atau rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Ini biasanya seperti itu ya tanda-tandanya. Mulai menjauhi orang, mulai menjauhi kerumunan, mulai tidak mau membersihkan dirinya, mulai berbicara sendiri, menjauhi orang lain, suka mengurung diri dan berbicara dengan kata-kata yang tidak bisa difahami. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa orang yang terkena sihir itu sampai gila? Jadi kata para ulama kita, di antaranya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dia mengatakan bahwa kenapa orang itu bisa terkena atau ciri-cirinya sihir gila itu, jin atau syaitan itu masuk ke dalam diri orang, kemudian dia menguasai bagian otaknya sehingga dia mengganggu sistem dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan orang tersebut. Ya, kita tahu bahwa di sini adalah pengontrol dan ketika di situ ada jin dan menguasai tempat itu, maka gerak-geriknya, ucapannya itu memang bukan dirinya, dipengaruhi dan dikuasai oleh jin atau syaitan yang masuk ke dalam tubuh tersebut, tepatnya di bagian kepala karena diperintahkan oleh tukang sihir. Waliyadzubillah. Nah, ini kondisi kenapa sihir itu bisa menjadikan orang gila. Ya, karena memang sistem kontrol ada di kepala kita, sistem saraf pusat, sehingga ini nanti akan pengaruhi cara bicara dan sebagainya. Bagaimana cara mengobati sihir gila ini seandainya terjadi? Pertama, membaca ayat-ayat ruqyah. Dibacakan kepadanya ayat-ayat ruqyah seperti ayat-ayat yang lain. Kemudian, kalau ternyata setelah diruqyah muncul ada gejala bahwa wah, ini ada tanda-tanda gangguan sihir, ya, dideteksi dengan itu, maka solusinya yang dilakukan adalah mengulangi bacaan ayat ruqyah itu, merutinkannya. Biasanya ada yang kesurupan, tapi kadang agak tipis perbedaannya ya karena antara gila dan kesurupan ini. Maka apa solusinya? Ya, seorang terapis harus jeli ya melihat ini. Dan terkadang juga tidak bereaksi secara langsung. Ini yang penting diketahui bahwa terkadang tidak bereaksi secara langsung. Dia dibacakan ayat ruqyah namun tidak bereaksi. Bagaimana kalau kita mendapati seperti ini? Maka kuncinya adalah diulangi, ya, diulang-ulangi sampai 3 kali. Coba dibacakan 3 kali atau lebih. Kemudian diperdengarkan orang yang sakit ini, orang yang gila itu ya karena gangguan jin, diperdengarkan Al-Quran paling minimal ya pagi dan sore sampai selama 1 bulan. Nah, ini dengarkan Al-Quran bisa langsung ya, bisa orang dibacakan langsung atau bisa dengan MP4 atau yang penting terdengar, dan lebih bagus sebenarnya kalau dia langsung terdengar di telinganya ya, pakai headset misalnya, itu bagus. Apa ayat-ayat yang dibaca? Bisa ayat ruqyah ya, bisa surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, surat Hud, Al-Hijr, As-Saffat, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Jin, Al-A'la, Zalzalah, Al-Humazah, Al-Kafirun, Al-Falak, An-Nas. Jadi sambil dievaluasi. Kalau ketika dibacakan ayat-ayat itu semakin berat ya, dia merasakan kayak terasa sempit bagi jin itu, maka ini dievaluasi ya. Misalnya dikurangi waktunya 15 hari pertama, kemudian dievaluasi lagi setelah itu dilanjutkan pada 15 hari kedua, begitu seterusnya. Dan bisa sampai 40 hari, bisa 1 bulan atau lebih ya, tergantung
bagaimana respon dan dievaluasi dari perkembangan orang yang sakit tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau sudah sering mendengarkan itu dengan waktu yang agak lama biasanya mulai berkurang. Kalau misalnya belum ada perubahan, bisa jadi gilanya bukan karena gangguan jin. Meskipun saya takkid, saya ulangi lagi, Al-Quran ini sangat baik untuk pengobatan, baik itu karena gangguan jin, sihir, maupun penyakit-penyakit jasmani itu. Jadi orang yang sakit itu didengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan disarankan ketika sedang dilakukan terapi Quran itu tidak meminum obat-obat penenang misalnya, ya, kecuali sangat terpaksa ya. Misalnya mengamuk dan sebagainya di luar kemampuan kita. Namun ketika dia masih bisa diatasi, sebaiknya jangan minum obat-obat penenang dulu.